dan vokalis yang waktu itu benar-benar lagi booming, ya kan, Ariel, timpuk kan, gua timpuk pakai apa ya waktu itu? Pakai payung atau sendal, gua timpuk tuh. Tapi sebelum gua timpuk, anak-anak timpuk dulu kan tuh. Jadi kalau Tedel lagi mau ngasihin konser, lagi joget-joget, bendera di kiri kanan, kita jebol dari belakang. Assalamualaikum kawan, ketemu lagi bersama gua yang selalu menceritakan tentang hal-hal yang benar-benar di masa kelam gua angkat di catatan akhir sekolah. Dulu pernah terdengar namanya di tahun 2005 waktu gua SMP, Madun Cibinong. Pernah dengar gak lu? Pasti lu pernah dengar nih anak Cibinong, Madun Cibinong. Dari SMP-nya dia benar-benar bengal banget dan akhirnya dia jadi sahabat gua dan sekolah bareng gua. Sekarang gua hadirin nih ya. Apa kabar, Dun? Gimana sehat, Dun? Sehat. Sekarang lagi sibuk apa, Dun? Gue sekarang nih lagi kerja aja ya. Kerja di mana? Ada di Jaya. Jaya. Sekarang lagi kita baru ketemu lagi nih, Dun. Udah hampir berapa tahun kita ketemu? 13 ya. Kurang lebih 13 tahun kita baru ketemu dan sekarang lu makin segar aja, Dun. Bisa aja. Iya, Dun, kebenaran nih catatan akhir sekolah mengundang narasumber yang benar-benar penuh cerita, Dun. Penuh cerita di masa-masa sekolah. Nah, nama lu terdengar banget nih, Dun. Dengar apanya nih? Dengar banget nih. Pokoknya di 2005 tuh lu kedengeran bengal. Itu cuma gosip ya. Kalau orang yang nggak tahu gua, mungkin selama ini gua ngomong apa, tahu kisah gua begini begitu, tapi biar teman-teman nggak penasaran lagi, sok lu tanya kisah. Lu mau dari mana nih kisah gua ini? Justru itu kawan, nih gua angkat cerita tentang Madun karena kan selama ini kedengaran kan Madun bunga banget nih. Ternyata dia nggak gimana nih cerita dia nih. Dun, awal mula lu masuk sekolah gimana? Dulu tuh ceritanya pada saat SMP ya. SMP. Di Cibinong ada berani tuh ceritanya sama gua, anak sekolah tuh gua tawuran, anak SMP angkatan gua. Dan gua dengar ada satu rumah di Bogor yang ada yang berani deh sama dia. Sama kisahnya sama gua, di Bogor nggak ada yang berani sama dia, di Cibinong nggak ada yang berani sama gua. Penasaran sama gua. Siapa sih orangnya? Ada jembatannya tuh orang Sekai kalau nggak salah. Anak Sekai, karena dulu SMP gua terobsesi banget ya masuk Sekai. Lu gua adu mau nggak? Anak siapa? Ada anak Bogor, anak SMP, anak Siwa, siapa namanya? Si Hendrik. Gue penasaran dong, mana sih orangnya? Oke lah, jalan gue ke Bogor tuh ceritanya tuh. Gue jalan ke Bogor, bentrok, susah banget. Bentrok sama gue nggak bisa, tapi endingnya selama berkali-kali gue nyari itu nggak ketemu. Dan akhirnya gue ketemu juga. Ketemu tuh pertama kali gue lewat Siwa. Lewat Siwa. Ya kan, dia pakai topi dikebelakangin, baju dimasukin, tas dibelakangin tuh, ya kan, namanya Hendrik. Duduk diri tuh, ya kan, di depan Gang Mebut, Gang Siwa. Era janjian ribut di lapangan Semea. Ribut di lapangan Semea sebenarnya sih salahnya teman gue, ada tuh teman gue dulu anak asrama sih, Bongan. Jadi anak masih jauh, teman gue yang Bongan itu udah ngeributin, jatuh kan tuh ke pari, dibagiin tuh sama anak dia. Lalu bentrok, tapi gue nggak secara langsung bentrok sama si Hendrik. Nggak face to face dan nggak bener-bener gue lawan dia, enggak. Padahal tuh di dalam niatan gue, yang mana sih namanya, gue pengen nyobain gitu bentrok sama dia, karena di Cibinong tuh namanya santer banget, cuman gue nggak tahu orangnya. Tapi akhirnya ketemu sebentar, ribut tuh cuma sebentar, tapi di masa gue pada kabur ke arah Sekai kalau nggak salah. Dia juga kabur ke arah Ruang Jambu. Udah setelah itu gila Sekai gue kawan. Gue pengen banget masuk Sekai tuh, ya kan? Karena mana anak Sekai, SMP, kampungan lu kebanyakan Sekai gitu. Betul, karena di daerah gue tuh mayoritas alumni Sekai dan punya cerita. Ya kan dulu anak SMP nggak dengar ribut, anak STM ribut begini begitu, beda banget kan ributnya. Serem ya. Ya, akhirnya gue ikut tuh, diajak-ajakin tuh, pengen tahu nggak lo ributnya STM seperti apa. Gue ikut,
ribut ngeliatin dulu karena anak SMP kan. Hmm. Gua nggak tahu cara ributnya kayak gimana kan. Akhirnya udah tahu, wah begini loh ribut anak SMP, beda ya anak SMP ya. Kemana-mana pasti gue ikut. Tapi lucunya lagi, gila kayak gue lulus SMP gak sekolah di Sky. Gue masuk AUT. Oh berarti lu dari SMP udah dididik ke mana STM? Dididik anak STM. Gue masuk AUT. Nah di AUT itu ada si Hendrik. Temulah gue di situ sama si Hendrik. Oh jadi lu di Cibinong nggak ada yang berani sama lu? Berani sama gue juga. Di Bogor sombong. Di Bogor karena katanya pada si saat Hendrik. itu memang posisi memang gak ada yang berani sama gue di Cibinong. Kalau untuk anak-anak sekolah di Cibinong. Nah, pas gue masuk AUT ada si Hendrik. Kebetulan gue waktu itu udah setahun sekolah, jadi dia jadi kakak kelas gue. Ada si Hendrik semua di AUT. Udah apa ya, udah bengal dah tuh namanya tuh Hendrik ya kan. Gue dengar dari teman-teman gue yang anak-anak TD suka dibantai katanya AUT di pasar. Ketemu lah gue di warung Monten kalau nggak salah itu. Pas gue masuk, gue dibawa sama teman gue tuh kakak kelas juga, si Uyu anak terminal yang bawa gue ke AUT. Dipanggil gue cewek sama dia. Sini lo. Lu masuk AUT. Ngapain lu masuk AUT? Lu masuk Sky aja. Dipanggil sama siapa tuh? Mas Hendrik. Mas Hendrik. Iya. Ngapain lu masuk sini? Lu masuk Sky aja sana biar ketemu gue biar seru. Gue diem. Biasa. Namanya adik kelas. Gue jatuh jadi adik kelas tuh waktu itu. Gue sih ya aja. Tapi akhirnya gue masuk AUT. Nah, di AUT itu gue punya bener-bener tenangan deh. Kalau dibilang kenal bukan kenal lagi, udah membekas banget ya di dalam pikiran gue. Banyak deh yang bener-bener dapet gitu ya ceritanya pada saat kebersamaannya. Dari sisi positif dan negatifnya banyak. Akhirnya yang bener-bener baru pertama kali ngebekas banget tuh kalau nggak salah pas Peter Pan lah. Peter Pan. Peter Pan tuh Igor. Karena kan emang dulu ribut-ribut pecah konser-konser ya dunia. Betul. Sebenarnya sih anak AUT tuh nggak mau ngejalanin ke konser Peter Pan, satu lantaran dekat, dan gue kan AUT biasa identik sama Oi Slang. Nah kebetulan mungkin ya ada apa ya, ada gagasan baru pengen gebrakan kali ya. Dan gue dengar juga kemarin tuh dari apa yang udah tongol sebelumnya tuh kayak itu apa namanya? Dadakan. Oh dadakan, serangan dadakan. Itu memang udah planning dari teman-teman gue dulu bro. Iya. Oh jadi kita lu ngejalanin Peter Pan, memang udah planning. Jadi sebelum kan waktu itu konser malam, kalau dari AUT kan waktu itu sekolah pagi semua, nggak ada kata siang kan. Pagi zamanan gue dulu, zamanan teman-teman gue yang lain. Jadi itu kita dari pagi sampai siang tuh udah calling-callingan. Besok nanti malam kumpul di Jambu, kita jalanin ke Peter Pan. Balik sekolah, kumpul, nongkrong dong biasa dong. Nongkrong biasa, karena konser masih malam kan mulainya. Itu kalau nggak salah habis sisa apa habis maghrib kita jalan. Sebelum ketemu Tede, kita bentrok duluan. Kalau nggak salah di Kabuana ya. Nah itu sama anak Sky kalau nggak salah. Wah itu seru tuh cewek tuh. Wah. Itu anak AUT banyak kan? Banyak. Albes. Baru pertama kali gue namanya momen ngejalanin ke konser. Terus gue masuk STM, terus gue bentrok, bener-bener bentrok di STM tuh baru banget itu. Udah gitu pas banget momennya menang. Ya kan? Sekolah gue menang. Bangga dong, karena waktu itu yang ada di otak gue tawuran, main nongkrong. Sekolah berdua. Ya kan? Lalu gue bentrok di depan sekolahan Sky. Menang di situ. Yang lucunya lagi ada mungkin pada saat gue ribut dia mental kali ya, dia mental kabur ke wartel. Anak Sky, gue nggak tahu itu, nggak tahu orang Sky apa anak Bastar gue ya, gue nggak tahu. Yang pasti ada beberapa kabur ke wartel. Habis kan dong lagi waktu zamanan gue tuh kalau nggak salah siapa ya, ada teman gue tuh beberapa orang ngejar sampai benar-benar wartel ngebaginya, dipisahin. Ada yang misalnya masak, tapi karena gue nggak terlalu fokus ke situ, gue lewat, lurus. Fokusnya karena kan apa target kita kan konser kan. Setelah bentrok sama Sky, kita yang menang, lanjut ke konser. Kita ngejebolin konser itu dari pintu arah Gujil ya kalau nggak salah ya. Gujil. Malam posisi karena mungkin malam kali ya. Jadi kita nggak tahu tuh mana teman mengawal. Ada gagasan satu.
angkat celana sebelah biar ketahuan itu anak out semua. Ya kan? Tanda. Yang di depan kalau nggak salah lu bikin 2 baris, 3 baris gitu. Tapi anak out, khusus anak out, sebenarnya sih itu acara-acara out, cuman teman-teman dari Laskar, PW, AM pada datang. Jadi gabung. Panjang duitnya. Panjang banyak. Akhirnya waktu itu jebol. Sebelum jebol kita bikin barisan 2 atau 3 gitu. Kita ngejebol konser tuh. Kita dari luar udah ngeliat apa namanya? Dari layar lebar Trio Dharma kan, Trio Dharma 46 bendera udah kiri kanan. Gua makin semangat banget tuh ya kan, pengen jebolin tuh ya. Semangat ya. Gua pengen acak-acak karena momen itu kan waktu itu jujur aja gue pengen bener-bener nih gua nih ya kan, gua pengen pamer. Madu. Gua pengen pamer tuh ya kan, apalagi ada Seblik, gua pengen pamer tuh dia tuh ya kan, sama kakak kelas gue juga. Tapi harus jebol ya. Jebol itu pada saat lagu apa gua nggak tahu deh judul apa, tapi gua lirik apa. Dan vokalis yang waktu itu benar-benar lagi booming, ya kan, Ariel timpuk kan, gua timpuk pakai apa ya waktu itu ya? Atau payung atau sendal waktu gua timpuk tuh. Tapi sebelum gua timpuk, anak-anak ribut dulu kan tuh. Jadi kalau Tedel lagi nguasain konser, lagi joget-joget, bendera di kiri kanan, kita jebol dari belakang. Anak-anak benar-benar pencet tuh. Gede banget, wah udah bener. Tapi kan kita punya tanda kan, angkat celana sebelah, angkat celana sebelah buat nandain itu anak out atau itu teman-teman dari anak out. Selesai, jadi dari layar tuh tadinya kerumunan massa penuh, jadi bikin bulut tamping karang. Gede ya? Gede banget. Konser berhenti, woi, Ariel nggak mau tengok aja kan, gua timpuk sama gue, jebret. Kena palanya, kena palanya ya gue cabut langsung fokus ke teman-teman gue karena pada saat itu aparat udah mulai bertindak. Itu bayar banyak tuh? Banyak, kalau dia bilang tanya namanya ngejalanin konser, terus nyerang musuh yang benar-benar masanya banyak, jadi kita persiapan juga pada saat itu oke deh. Tapi bisa masuk ya dunia? Itu penting keterangan sekolah cewek. Iya sih benar. Keterangan sekolah kayak gimana enaknya? Akhirnya jebol, kita ribut menang, kita bikin gebrakan, ya kan? Kita langsung kan dari masa-masa nggak ada yang berani kan tuh ngejebolin Juragan Bogor, TD. Kita doang dong, ya kan? Terus selesai, anak-anak pada bisa. Kebetulan gue bareng sama Becem. Anak Becem sebagian, terus anak Pakuan, gue lari ke Bondes. Intinya setelah konser selesai, anak-anak pasti instruksi kumpul di Jambu, kumpulin anak-anak lagi. Kebetulan pada saat gue mau keluar Jambu, di situ bentrok lagi. Itu banyak korban nggak tuh? Setahu gue sih ya, kalau dibilang banyak, kayaknya gue pernah tahu. Tapi kalau gue pribadi sama teman-teman yang dekat ribut sama gue, udah banyak korbannya. Banyak ya. Banyak. Yang namanya cewek. Bacok. Cewek bacok. Bukan gua kan, itu bukan gua tuh tersangkanya tuh. Tapi lu tahu ada, gua tahu depan gua ya kan. Oh bener-bener membabi buta banget ya. Membabi buta karena posisi gelap tuh. Itu gelap. Terus selesai gua arah Bondes, cabut situ bentrok lagi tuh sama Bastar kalau nggak salah. Bastar Sky atau enggak, TD. Bentrok sama TD? Sebagian, tapi kita udah menang. Selesai, kita kumpul di Jambu. Itu bener tuh, gue seumur-umur yang bener-bener bekas banget. Tapi dalam pikiran gue tuh pengennya ngejalanin di konser selain kalau nggak ROI. Karena tapi kebetulan momennya Peter Pan doang. Karena Peter Pan rame dun. Pada saat itu juga tuh grup band yang bener-bener booming kan. Jadi apa salahnya ya kan, jalan gitu. Selesai, udahlah kita punya cerita kan dong, ya kan. Setelah itu masuk surat kabar, masuk media-media juga kan, kata ya kan, ulah siapa tuh? Out bro. Iya. Jadi kedengeran ya. Iya. Berarti bukan dadakan tuh. Bukan dadakan. Kalau ada yang bilang itu serangan dadakan, mohon maaf bro, itu salah. Ya. Itu udah planning udah matang kita. Matang ya. Iya. Pokoknya momen mah enak banget deh. Karena menurut gue waktu selama gue sekolah di Alwood, dari rasa kebersamaan, terus solidaritas, ada sih beberapa yang diktator, cuman
nggak niat untuk diktator cewek. Iya. Jadi inilah sejarah sebelum lu, gue juga ngalamin sebelumnya. Inilah sejarah gue. Jadi mau nggak mau lu juga harus ngomongin karena lu adik kelas gue. Bukan berarti niatnya buat diktator, enggak. Karena itu tradisi dari masa ke masa, dari tahun ke tahun seperti itu. Terus banyak sih. Kalau gue ngangkat satu-satu bingung gue. Tapi yang benar-benar menurut gue punya kesan ya itu tadi. Peter Pan ya. Peter Pan. Emang itu untungnya itu zaman dulu nggak ada handphone dulu. Nggak ada. Iya kan. Jadi nggak ada. Cuman beberapa mungkin yang udah bisa dibilang kaya dia pasti megang handphone. Cuma pada saat itu sih kita kebetulan maksudnya nggak ada megang handphone ya. Megang handphone. Nggak ada zaman sekarang tuh. Nah lu pokoknya banyak banget tuh kan kisah, apalagi nama lu waktu itu kan posisi kelas 1 kelas 2. Iya, kelas 1 waktu itu. Kelas 1 Peter Pan kelas 1. Dan lu kan sama kelas 3 sama kelas 2 nggak akur tuh. Bener gak? Kalau dibilang nggak akur nggak juga ya. Tapi Cuma karena lebih keki kali. Okay. Lebih keki. Karena kan ini gua loh. Karena kan gua tahu banget gaya lu. Ini gua loh. Madun. Ya kan? Cuma di kelas 2 ada lagi kan. Ada. Gitu kan. Karena kan keki banget tuh sama dia. Tapi akhirnya gue ribut bareng cewek sama dia. Kemana-mana gue selalu ribut sama dia. Gimana tuh? Yang dari dulunya gue nyariin dia, yang dari dulunya gue penasaran banget siapa sih yang mana bocahnya ya kan, penasaran gue kenapa sih anak gue pada takut. Iya. Tapi akhirnya ribut bareng kan sama gue kan. Nah, gimana tuh? Seru gak ribut bareng dia? Kalau dibilang seru, ya bukan main kan, cerita sama story-nya dapet banget kan. Di tol. Sama mana tuh? Itu Albes. Albes mana? Anak-anak out, Albes dan sama Sky sih tadinya karena posisinya gue sebelum janjian di tol, gara-garanya nih, gue waktu kawan gue main ke Cibinong bertiga nih. Itu nih sebelum ke janjian di tol nih, main lah tuh si Henry sama si Uyu anak terminal kan, ke Cibinong. Dan di Cibinong tuh udah banyak suka nyebut apa, pokoknya receh-receh lah buat gue sih, receh ya, nongkrong di situ. Ada waremannya. Mungkin menurut mereka tuh wareman, tapi kalau menurut gue pribadi sih pada saat waktu itu biar tuh musuh sales sebagaimanapun juga jangan pernah dibanggain. Kalau buat gue pribadi yang ada nakutin temen, yang ada musuh jatuhin aja biar temen-temen pede ribut sama kita. Ada gue ribut tuh, diajak janjian, diajak olahraga yuk, katanya. Gue kan gak enak kan ada tamu kan. Thanksin kan gue, gue kelas 1, ya kan. Thanksin dong gue kan, diajak olahraga. Jadi lu jalan luar katanya, gue kelimpungan tuh, biar orang ada, ya kan, emang niatnya mau main, gue bingung lah tuh gue tuh, aduh akhirnya gue putar otak minjem BR, sama teman gue bertiga jalan duluan janjian sama Sky, Mebut, Kampak, Street, sama mekanik Cibinong, janjian di bawah kolong flyover Cibinong tuh, itu tuh lucu loh tuh, bener lah, gue niatnya nggak mau ribut. Tapi karena harga diri ya kan, kita kayak gitu kan, malu. Cibinong lah. Out, kan diredain, gak terima kan janjian urusan menang-menang. Pada saat itu ribut jujur aja nih, gua kalah. Apa? Kalah tuh sama mereka gua ribut. Siapa tuh mereka? Banyak. Ya kalau kita sebutin satu-satu, kita juga kurang tahu. Cuman ada. Ya kalau buat mereka sih dituain, kalau buat kita orang anak sih nggak ada kayak gitu kan. Ada satu orang namanya tetangga gua sih, maksudnya tetangga sekolah, namanya Ginoy. Oh Sky, receh dia mah. Buat kita orang receh, cuma kita kalah masa, itu kalah masa kita kalah BR. Gua bertiga, ngedampingin, ngelawan 1, 2, 3, 4, 5 sekolahan. 5 sekolahan. Ya sebenarnya walaupun di 5 sekolahan nggak begitu banyak sih, paling sekitar 40 atau 30 orang, tapi BR komplit. Kalah tuh ribut di situ. Lalu kan gua ajak janjian lagi Albes. Nah itulah awal mula kejadian janjian di tol Albes. Oh, awal mula di situ. Karena lu kalah. Kalah gua, nggak terima dong gua kalah. Harga diri. Seru dun. Kalau dibilang seru, ya gimana ya namanya? Gua waktu itu gua lindungin tamu, cewek. Gimana caranya tamu gua aman? Karena kalau waktu zamanan gua pada saat itu, tamu itu raja. Mau main ke basis kita, apapun harus kita siapin, ya kan? Dari segi makanan, minuman, rokok, dia minta apapun kalau kita layani, sampai keselamatan juga.
harus kita yang jaga dong. Iya. Karena dia niatnya mau main kan. Kebetulan kalah tuh gua ribut, tensin gua harga dia, gua ajak janjian lagi Albes besokannya. Janjian di tol. Itu kalah karena biar nggak publik. Satu biar gak publik, lah gua cuma bertiga. Sebenarnya sih bertiga juga galak Cukup lah, sana tuh. Cukup buat gua. Gua awalnya pede tuh, pasti menang nih gua nih, ya kan. Pede nih gua menang. Cuman karena biar cuma satu, nah gua dikeroyok. Ya mereka bukan satu dua orang banyak. Gua kalau gua telat selangkah dikit, nggak tahu dah. Lewat Bisa lu. lulus gua sekolah ya kan. Ada bekas-bekas kali di badan gua. Tapi nggak ada yang kena tuh. Alhamdulillah nggak ada yang kena. Dan teman gue juga walaupun kita pada kocar kacir aman. Jujur aja tuh waktu itu gue kalah. Malu kan tuh. Malu gue ajak janjian lagi cewek Albes. Di tol. Gitu. Gue sih janjian sama Sky. Cuman antek-anteknya pada saat itu tuh kayak receh-receh. Ngebut, nastar, nyetek, ikut-ikutan. Waktu itu, nah itu seimbang tuh. Ya kan? Sama-sama kawan-kawan gue yang teman-teman gue di basis semua Albes ikut, ya kan? Rekan-rekan gue yang pada saat itu di basis galak, gue ajak. Tapi nggak semuanya sih. Pada saat itu, dan itu juga baru pertama kali pengalaman itu di tol. Di tengah tol? Di tengah-tengah tol, coba lu bayangin ribut arah sekolah tengah-tengah tol. Ya kan? Mobil lalu lalang. Mobil lalu lalang, ditopin kan ngeliatin anak-anak sekolah pada tawuran kan, celurit, samurai, bukan main. Pokoknya lari mati. Oh, pokoknya lari mati kayak gitu ya. Sekarang nggak ada akses buat kabur. Kalau kata kita kalah ya secapek-capeknya dah lu lari, ya kan? Toh nyebrang malah bisa. Iya. Jangan pengajak. Pokoknya menang kalah mati aja. Nah di situ di situ tuh momen gue balas dendam tuh. Menang dong gua kan. Menang tuh. Ada si Elik tuh. Elik, Sotak, gua, siapa lagi waktu itu ya yang pakai gitu. Banyak nih intinya nggak kayak tuh orang satu tuh. Si jagoan itu tuh. Enggak, jangan bilang jagoan. Ada yang bilang jagoan kayak gitu, nggak ada. Buat dia mungkin buat jagoan, buat kita mereceh. Ya kan? Musuh. Jangan sampai banggain musuh. Ada rekan-rekan kita pada down, ya kan. Akhirnya itu sebenarnya sih ribut lama, cuman nggak ada teh-tehnya. Kalau buat gua pribadi, ya kan, nggak ada sujud kukunya, cuman ribetnya doang. Main ya kan, segambreng bentrok sih gitu, anak sekolahnya banyak kiri kanan. Jalur Bogor, jalur Jakarta itu putus ya. Jadi anak sekolah semua di tengah-tengah. Itu dia udahannya gara-gara betul apa ada polisi? Ya, di tol siapa yang mau misahin kawan? Nggak ada orang, ya kan? Malu kali kalau dimisahin mah. Dia menang lah kita. Kalau menang terus cabut ya udahlah. Enggak, dia nggak langsung cabut. Itu bentrok tuh ada beberapa kali, 3 kali atau 4 kali, 2 atau 3 4 kali lah. Karena dia kalah, balikin lagi. Pernah salah kalah, balikin lagi segala. Tapi emang nggak bisa ngejebolin kita. Jadi kita menang kan pas itu intinya. Menang. Lunas dong dendam gua dong. Oh itu ya, emang gua udah lunas dong. Emang karena gua gedor, mental, balikin lagi dia. dong. Nggak boleh sendal. Biar nggak malu-malu banget. Itu posisi lu doang kelas 1 ya yang di banget sama anak kelas 2. Ya mungkin ya, karena gua kemana-mana sama anak kelas 2 terus mainnya. Karena emang nama lu juga beneran dulu Cibinong mah. Nah, ada juga kan ya sama lu kan ceritanya kan kisahnya kan lu inget gak tuh? Iya. Kita lagi nongkrong ya. Nah. Kita mau ngapain waktu itu? Minta bandel lu kalau nggak salah ya. Nah. Lagi duduk di tempat nongkrongan apa itu senja. Nah. Lagi zaman gua senja tuh nama daerahnya. Itu lagi lu minta apa coba? Minta baju deh. Minta baju, jaket. Nah. Lu minta jaket dong. Maksudnya kalau mau tinggal tunjuk aja. Kita bukan gitu kan. Nah. Kebetulan banget kan, but sebis. Lewat kan sebis. Jalan kita dong. Kita bantai dong, Iya. ya kan? Bantai juga kita nggak pakai apa-apaan kan, iseng doang kan, karena kita niatnya kita nyari jaket, jaket nggak dapat, dia gue suruh turun nggak mau turun, ayo turun di flyover, batang layang, ya kan? Waktu itu gue bingung mau ributin pakai apaan, ya kita nggak punya, ya, couple orang ada, tas kagak megang, ada bendera partai, ya kan? Bendera partai itu kalau masuk lagi pemilu, bendera partai, kabut mah gue ya kan, lu gue Iki ya kalau nggak salah ya. Segitu banyak, satu bis ya kalau salah ya. Satu bis miring ya. Bis kita jaket kita nggak dapat tapi kita menang dulu kan. Segitu banyak ya kan, telurit ya kan, nggak ngaruh, gitu menangnya nggak, gitu kan lo? Iya karena gue pede lah, yang punya Cibinong lu, punya Cibinong. Tapi ada lagi cewek,
Gue jarang sih Cel ribut waktu itu sama kelas 1. Kebanyakan gue punya kisah sama kelas 2. Kelas 2. Ya. Apa ya? Tapi zaman lu yang satu angkatan doang ada tuh. Apanya nih? Ribut atau menjalani? Nggak ada zaman itu nggak. Yang satu angkatan gue tuh nggak ada. Nggak ada. MM. Paling yang ini Dun ya. Perasaan waktu itu pernah lu dicengin tuh Dun sama Enti, ya kan? Lu nggak mau ikut jalan-jalan, lu nggak diajakin. Oh itu. Thanksgiving tuh gue tuh dia tuh ya kan, dicengin tuh 2 konten kan. Mana lu tuh? Jalanin mana? Lampung. Karena malu kan waktu itu gua kan gitu video ke Lampung gitu kagak kan. Males. Jalan satu kan semuanya ya kan. Jalan tuh kita ke Lampung tuh 40 orang berapa gitu ya. Nah, berangkat kita nggak punya cerita. Berangkat biasa normal. Sampai set itu Kanyer. Bukan Lampung, Kanyer. Karena waktu itu si Elik sama Enti ke Lampung. sama anak-anak ke Lampung. Gengsi dong gua kan, gua kagak mau kalah saing. Iyalah, pasti. Jalan gua juga ke pantai. Nah, berangkat ke Kanyer. Berangkat ke Kanyer, berangkat sih nggak ada cerita, biasa aja. Cuman paling dapat rasa kebersamaannya doang. Nah, pulangnya ini yang kocak. Ya kan, tawuran di mana, ditangkap di mana. Kita tawuran di Parung Panjang, ketangkap di Tanah Abang. Kocak kan? Ya Itu kan? di Parung Panjang ribut sama mana teh? Dan Sebut. sebut ya? Ya, sebutannya sebut ya. Disebutnya sebut nama sekolahnya. Tapi cuma sebentar itu Cel. Ribut sebentar. Sebenarnya tawurannya nggak terlalu punya cerita, nggak terlalu dapet banget makanya, cuman setelah tawurannya ini yang benar-benar bikin apa? Aduh, kocak deh itu lah gue bingung deh. Ya kan, ketangkep, semuanya ketangkep. Gua tuh sebenarnya nggak ketangkep Cel. Ya kan, nah gue pakai pakaian bebas, nggak ada kelihatan tampang anak sekolah kan, pakai boxer, baju aus, slender kan, bikin sih anak kelas gue tuh si Iwan, ya kan, anak-anak gue, teman-teman gue ditangkap tuh semuanya. Tahu di mana tuh? Tanah Abang, turun dari kereta langsung digerebek polisi, ya kan, masukin satu Kopaja. Nah sebenarnya sebelum ditangkap tuh gue nggak ketangkep, karena gue pakai pakaian bebas kan, mungkin nggak, gue nggak enak kan sama teman-teman gue pulang bareng, tapi ada temen gue kurang ajar tuh kabur. Jauh deh. Ada tuh anak Parung, dia nggak bisa pulang, dia nggak ketangkep, dia sebenarnya ketangkep, cuma dia kabur lolos. Terus dia setelah lepas dari polisi, mau pulang nggak punya ongkos, jual peju sekarang. Jual peju kawan, jual peju, karena dia ngomong langsung sama gue, gue jual peju dong, katanya buat apaan? Ongkos pulang ke Parung nggak punya duit. Tuh gue aja tuh, ada temen gue tuh si Dole tuh, lu kalau nonton inget gue deh cerita gue nih. Jual peju ya? Jual peju gue buat pulang dari Tanah Abang ke Parung. Udah selesai, kita di Kopaja ketok-ketokin kan sama polisi. Terus sampai polsek, hajar-hajarin kan, tabuk-tabukin ya, itu biasa lah tangkap sama polisi kan. Ditanya lah sama polisi, ini siapa yang bawanya ya? Gue mah diem kan, gue kagak mau tahu urusan. Dan gue cuma nunjuk gue, lah ketempuan kan, gue disuruh masuklah tuh gue ke dalam. Udah kebetulan ada satu teman kita anak BC bawa saja, Kuro ya kan, Kuro, sama Rian kan yang bawa Rian kan. Cuman kalau dua kan masih ringan lah, di luar saja nggak ada undang-undang. Kalau saja kan waktu itu udah masuk undang-undang kan. Tapi apesnya gue, karena gue dituain, habis lah gue di dalam. Karena mungkin Kuro ngomongnya lu. Ngomongnya bukan Kuro aja semua, lu juga angkat ngomongin gua, setan lo. Iya terus. Habis lah tuh gua di dalam, ya kan, yang namanya dipukul tuh biasa lah, ya kan. Dintut gua, begeter cuy. Bagaimana? Setrum. Suruh ngaku lu? Iya, gimana mau kagak mau ngaku gua. Karena gua ngaku tuh. Tapi ya akhirnya gua sih lolos, cuma kasihan kawan gue itu anak BC. Karena dia bawa sajam, dia tetap kandang. Tanah Abang gitu. Tanah Abang. Itu ada media yang masuk berita gitu. Trans 7 kawan. Trans 7 ya? Iya, 2 kali kita masuk media dari AUD, iya. Lalu punya cerita, ya. Iya. Ya walaupun gua nggak lulus di AUD, tapi setelah dari AUD, gua ada beberapa masalah kali ya. Pada saat itu mungkin karena satu gua jarang sekolah, dua karena kasus itu gue ketangkap terus sampai ke sekolahan, gue diponis tinggal kelas.
Pindahlah gue ke KN. Oh, jadi Gue lu dua sekolah. STM 30. STM 30 Bogor kawan. Ya kan? Padahal waktu itu gue jijik banget gue sekolah KN. Demi Allah gue jijik banget gue sekarang. Dan akhirnya lu masuk KN tuh waktu itu. Ya ampun. Udah rambut gondrong-gondrong ya kan. Ya Allah, sepatu kagak pernah diganti, kaki pada bau. Berarti lu paling rapi. Bukan paling rapi, gue juga deket. Cuman pada saat itu gue kalau waktu gue sekolah di AUD, kalau main sama anak KN tuh serem-serem jam. Oh iya, serem-serem. Tukang mabok, rambut gondrong, sekolah pakai lepis. Gue nyebut, sekolah kayak gitu, bu. Jangan sampai gue najis gue sekolah. Gue masuk KN. Nah, tapi di KN gue gak terlalu banyak punya cerita sih karena mungkin pada saat itu musuh-musuh yang satu angkatan sama gue udah pada lulus. Dan gue waktu itu kan kebanyakan ribut sama kakak kelas. Nah, tinggal enaknya aja dah tuh gue udah sekolah. Di KN lu udah enaknya. Tinggal enaknya aja. Dan akhirnya lu lulus di KN. KN. Walaupun gue lulus di KN, tapi story gue di STMP 14 Bogor. Tetap Banyak kisah lu di AUD ya. Tetap. Dari awalnya lu jadi di anak masih nama Sky, dan akhirnya lu masuk AUD, Ya kan? lulus di KN. Lulus di KN. Itulah kisah gue sedikit. Kalau teman-teman yang pengen tahu siapa sih gue, ya ini kisah gue sedikit. Gue jujur gue lulus di KN, tapi kenangan gue banyak di STM 14 Bogor. Karena disitulah gue nemu teman-teman yang benar-benar care, teman-teman yang benar-benar solider, dan sampai sekarang pun ada teman-teman gue masih komunikasi lah intinya. Silaturahmi masih dijaga. Ini gue punya pesen nih, kalau bisa buat anak-anak sekolah zaman sekarang nih ya, jangan terlalu apa ya, buat gue sih nggak terlalu itu tawuran, jangan lah. Ente belum pernah ngerasain yang namanya kebacok atau ngebacok ya kita apes, kebacok apalagi kalau kita sakit. Buat gue sih saran gue satu, stop lah daripada lo tawuran dengan pacaran. Apalagi zaman sekarang ya kan, segala teknologi udah mendukung kan, handphone, motor, internet udah oke kan. Lu pacaran bro, pacaran enak. Daripada tawuran gak enak. Karena nganter nyawa ya. Nganter nyawa, beda. Kalau angkatan kita sama angkatan sekarang beda. Karena kalau sekarang terlalu membabi buta. Dulu juga sama, cuman itu aja sih pesan dari gua. Nah Dun, nih zaman sekarang Dun, tawuran video menurut lu gimana sih? Tawuran zaman sekarang sama tawuran zaman kita nih? Karena kan zaman sekarang lebih ke medsos Dun. Nah, itu dia tadi, makanya kan gue bilang buat teman-teman pelajar nih untuk sekarang ini, daripada lu pada ikut tawuran, mendingan lu manfaatin deh perkembangan peradaban zaman sekarang kayak internet, terus fasilitas dari orang tua lu manfaatin deh, yang bisa jadi lu karakter yang bentuk buat masa depan lo. Karena tawuran jujur aja, walaupun gue pelaku utang motor pada saat itu gue nyesel udah. Sekarang ada manfaat sama faedahnya. Lebih baik buat pelajar sekarang, gue kasih saran nih gue bukannya gue menggurui, karena gue udah pernah ngerasain sebelum lo sekolah sekarang. Lebih baik manfaatin masa sekolah lo, belajar yang benar, kasihan orang tua. Nanti kalau lo udah lulus baru lah, itu doang sih. Oke kan? Karena lo sekarang juga alhamdulillah dunia sekarang dengar juga lo juga udah sarjana. Oh ini? Dari mana nih gue? Jadi kawan nih, Madin ini nih dulu dari SMP bengal banget sampai masuk STM masih bengal, dan ternyata gue juga nggak nyangka dia udah sarjana loh. Gue aja masih kayak gini nih, tapi alhamdulillah nih kawan gue masih sarjana. Oke dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Dan pesan yang biasa gue kasih pesan nih, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Karena kalau lo udah bersyukur, lo pasti bahagia. Oke kawan, see you.